Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Jalewal Ikram dari kelas 3A. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas tentang membaca file SHP dengan shapefile PySHP Python. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan soal nomor 9 untuk praktikumnya. Langsung saja saya akan membuka command prompt. Nah, di sini command prompt sudah terbuka. Kita akan masuk ke Python. Di sini saya akan mengimport OS dulu untuk nanti bisa mereset tanpa menggunakan CLS dari exit lagi. Itu dengan OS sistem CLS. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama adalah kita akan mengimport terlebih dahulu shapefile. Kita akan mengimport shapefile seperti ini. Lalu enter. Kemudian kita akan membuat variabel yaitu sf yang berisi shapefile .reader. Kemudian nama filenya yaitu sini adalah soal 9 saja, soal 9 dari kurung enter. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah di dalam soal 9 ini ada objeknya. Nah, di sini sudah ada objeknya. Kemudian kita langsung ke yang nomor 2, yaitu kita akan memanggil variabel sf-nya dengan shape type seperti ini. Nah, untuk shape type ini dia digunakan untuk mengetahui apakah di dalam shapefile itu dia memiliki jenis geometri tertentu, seperti misalkannya point, polyline, polygon, multipoint, dan lain-lain. Dan kita akan coba mengecek. Nah, di sini untuk shape type dari soal 9 sendiri itu adalah 5. 5 di sini artinya adalah polygon. Jadi dalam soal 9 ini dia memiliki jenis geometri itu polygon. Kemudian kita langsung ke soal ketiga, yaitu menggunakan bbox. Nah, untuk bbox sendiri itu bbox adalah boundary box, di mana dia akan menampilkan koordinat 4 titik, dan koordinat-koordinat itu dari ujung ke ujung. Langsung kita praktikkan. Di sini kita panggil variabel sf-nya, kemudian kita panggil metode bbox-nya. Seperti ini. Lalu kita enter. Maka di sini akan muncul koordinat 4 titiknya, itu 2, 3, 4. Baik, setelah itu kita akan ke soal keempat. Di sini kita akan menggunakan metode shapes ya, metode shapes. Maksudnya kita di sini akan membuat sebuah variabel baru. Variabelnya kita nama adalah anu. Kemudian kita masukkan variabel sf dan metode shapes seperti ini. Nah, untuk metode shape sendiri dia akan mengembalikan daftar objek dari shapes yang menggambarkan geometri. Jadi nanti dia akan menampilkan bentuk dari geometri sudah terbuat dari variabel anu, yang dimana dari variabel sf maksudnya. Langsung saja kita hanya jalankan dengan memanggil si anu, variabel anunya menggunakan len. Nah, len di sini digunakan untuk mengetahui panjang list. Jadi nanti akan dikembalikan si variabel anu ini ke dalam jumlah listnya.
langsung saja kita masukkan anu, maka di sini akan mereturn 2, yang dimana ini merupakan panjang list dari variabel anu, yaitu ada 2 shapes di sini. Untuk shapesnya sendiri bisa kita lihat di dalam gambar di sini gambar. Kita akan melihat soal nomor 9. Nah, ini merupakan shapesnya ada 2. Itu merupakan jumlah dari variabel anu yang ditotalkan oleh len. Kemudian kita akan ke soal yang kelima. Untuk soal kelima kita masih menggunakan shapes. Di sini kita akan menggunakan dir anu. Nah, untuk dir sendiri ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah variabel. Nah, di sini variabel yang kita ingin ketahui kegunaannya yang dilakukannya adalah anu. Jadi kita akan mencari apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si anu ini. Lalu kita tinggal jalankan saja. Nah, di sini akan ada banyak apa saja yang bisa dilakukan si anu, seperti insert, pop, remove, dan lain-lain. Kemudian kita akan mencoba mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh anu pada indeks 0. Seperti ini. Terus kita jalankan. Di sini yang bisa dilakukan oleh anu dari indeks 0 seperti ini, JSON, bbox, paths, point, shape type name, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini nomor 6 kita akan membuat variabel anu, masih dengan variabel anu ini, dan sf type shapes. Kemudian kita akan mengetahui shape type atau jenis geometri dari variabel anu pada indeks 0. Dengan cara kita masukkan saja variabel anu, kemudian indeks 0, kemudian dot shape type seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ya outputnya adalah 5, yang melambangkan bahwa dia itu adalah poligon. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu kita akan coba membaca tentang variabel anu. Variabel anu di sini dengan indeks 0 dot parts. Nah, parts di sini digunakan untuk mengelompokkan koleksi poin menjadi sebuah bentuk shape. Nah, jika di dalam shape-nya ini hanya terdapat satu part, maka list yang dikembalikan adalah 0. Jadi maksudnya adalah nantinya si anu ini akan mengembalikan sebuah list, di mana list ini akan menentukan seberapa banyak poin-poin yang dibentuk ke dalam shape di dalam sebuah indeks 0 dari variabel anu. Jadi kita jalankan saja. Nah, di sini variabel anu dengan indeks 0 mengembalikan list 0, yang dimana artinya dia hanya mempunyai satu bentuk shape, terdapat satu part. Dan jika kita mencoba dengan anu 1, maka dia juga menghasilkan 0, karena dia juga memiliki satu part saja. Kemudian untuk yang ke-8, soal ke-8, itu kita menggunakan anu points. Di sini kita akan ketikkan saja variabel anu dengan indeks 0 dot
points. Nah, untuk points ini sendiri dia adalah atribut yang berisi koordinat X dan Y untuk tiap-tiap poin yang ada dalam indeks 0. Jadi kita akan mencari koordinat X dan Y dari indeks 0 pada variabel anu. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan ada poin-poin yang ada dalam indeks 0. Kita juga bisa coba untuk indeks 1. Dan kita ganti saja 0 jadi 1 indeksnya. Dia akan muncul poin-poin yang ada di poin koordinat X dan Y yang ada pada variabel anu dengan indeks 1. Kemudian kita akan ke nomor yang 9. Pada nomor 9 ini kita akan membuat variabel baru, yaitu nama kolom. Kemudian kita ambil variabel sf dan kita masukkan metode fields seperti ini. Nah, untuk nama fields ini sendiri dia akan menampilkan semua fields yang ada pada variabel sf. Langsung saja kita coba praktikkan ya. Sini kita enter, langsung kita gunakan print nama kolom. Jadi dia akan menampilkan semua field yang ada pada soal 9 ini, file soal 9 ini. Langsung saja kita enter. Nah, di sini akan terdapat semua fieldsnya, itu kolom 1, kolom 2 akan muncul. Terus kita akan lanjut ke nomor 10. Pada nomor 10 ini kita akan membuat variabel baru lagi dengan nama isi data. Kemudian kita masukkan variabel sf dan metode records. Nah, records ini dia berisi atribut untuk setiap shape dalam koleksi geometri, yang atribut-atribut itu diambil dari file dbf. Nah, file dbf-nya yang ini dia ngambil dari sini untuk recordnya. Terus jadi kita jalankan ya, sf records, enter, kemudian kita print isi datanya ini, kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan record yang ada pada isi dbf, yaitu x1 terus stroke 2. Langsung kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, pada nomor 11 ini kita akan melakukan pengembalian array multidimensional. Caranya itu adalah dengan kita masih menggunakan ini variabel isi data. Kita tinggal memprint saja si isi datanya dengan indeks 0 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan isi data dari record 0, yaitu dari record 0 yaitu ngek dan 1. Kemudian jika ingin menampilkan ngek saja, maka kita bisa menggunakan print isi data, kemudian di indeksnya kita tambahin lagi 1, itu 0 lagi, kita tambahin 0 lagi 1, kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan ngek saja. Cukup sekian untuk video yang saya buat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.